Hai, Hello. welcome back to our podcast. Yes, di The Candid Duo Podcast udah episode ke 5 series New Zealand series. Iya. Kini kita lanjutkan sharing-sharing dan cerita-cerita pengalaman kita di New Zealand. Untuk episode kelima ini kita nyeritain hari ke-9. Betul sekali. Yaitu adalah perjalanan dari Queenstown menuju Milford Sound. Mungkin untuk recap, kemarin kita OTW dari Wanaka ke Queenstown nih. Iya. Terus habis itu stay di Queenstown Top 10 Holiday Park. Yes. Nah sekarang karena kita udah di Queenstown, kan kita Queenstown Top 10 ya. Itu tempatnya kan kemarin kita kayak banyak gunung-gunung, nggak di Queenstown-nya banget kan. Betul. Agak ke atas gitu posisinya. Apa yang terjadi? Jadi Kita pagi-pagi kita terkagetkan dengan sesuatu. Awalnya kayak kita masih di dalam camper van, terus ada suara kayak hujan tapi kasar gitu, keras gitu, kayak ada batu yang dilempar, kerikil-kerikil yang dilempar ke camper van kita. Terus habis itu yang bikin kita realize bahwa itu adalah itu apa namanya, jadi aku mau ngisi air, terus pas buka pintu ternyata salju semua isinya. Pas buka pintu kita jeng jeng jeng, udah putih semua, masih gelap, langitnya masih sangat gelap, jam 6 pagi kayaknya waktu itu. Kita shock banget gak sih? Shock banget. It was both of us first time to see snow. Betul. So it was. Dan tuh saljunya tuh nggak cuman menggumpal, tuh masih turun. Masih turun. Iya. Dan at that point tuh saljunya udah yang kayak tau gak sih? Semuanya. Iya, di atas kaca, kita, di atas windshield, terus di atas atap-atapnya bangunan-bangunannya. Betul. Itu semuanya udah kayak jalannya udah salju semua. Iya, tau gak sih berasa di film Home Alone. Kayak Christmas gitu ya vibe-nya. Dan setelah kita buka dan kita menyadari kalau itu salju, now it makes sense why the floor was so cold. Iya, betul. Terus jendela, ingat nggak, jendela samping kita kan agak kebuka kan, dan kita nggak menyadari itu, terus ternyata basah gitu. Ternyata tuh salju meleleh. Iya, ternyata itu adalah salju yang meleleh. Gimana first impressionnya melihat salju? Wah, seru sih, dingin pastinya, pas dipegang kaget karena takjub lah, intinya putih semua. Takjub apa gimana, kayak semuanya mix feeling. Tapi yang paling membekas adalah kaget karena sehari sebelumnya tuh nggak ada tanda-tanda bahwa akan bersalju, dan itu udah spring, jadi kita nggak expect sama sekali bahwa udah bakal ada salju. Itu sebulan spring itu udah. Yes, it's totally global warming. Jadi itu yang sebenarnya lumayan mengejutkan. Iya, ini kayak Mother Nature just wants to mau give some snow for us. Salju deh gitu, hari ini kasih salju deh gitu. Yeah, sprinkle me with some snow. Enggak, tapi aku inget banget your actual first impression is that kayak es yang di kulkas ya. Oh iya. Sih? betul. Bunga es yang di freezer itu kan. Iya. Gitu. Ternyata gini doang ada salju di kulkas. Saya sih ada itu. Gini toh, wong-wong iki so obsessed with salju. Ternyata ada di kulkas saya. Ya tapi menarik sih, maksudnya pas megang pertama. Iya, betul. Terus gini. kamu bahkan sampai ngebikin ini kan, snowball gitu kan. Coba bikin gitu. Lucu sih. Tapi despite semua itu, kita ada ketakutan karena kita akan melanjutkan perjalanan. Terus agak mikir ya nggak sih, apakah ini dengan kondisi kayak gini kita aman? Karena waktu gelap-gelap itu kan kita belum bisa lihat sekitarannya kayak gimana ya. Betul. Cuman dan remang-remang. Untuk jalan raya kita nggak kelihatan, ketutupan pagar lumayan tinggi. Terus jadi agak mikir-mikir juga waktu itu, karena plan kita selanjutnya di hari itu adalah untuk melanjutkan perjalanan ke Milford Sound. Ya.
Dan itu perjalanannya 4,5 jam dari Queenstown. Dan masalahnya itu kita harus ngejar tiket yang udah kita beli. Jadi Milford Sound ini tuh it's like a ferry, tour and travel ferry, dimana kamu bisa ngelihat teluk ya, teluk gitu. Nah ini tuh booking in advance kita udahan kan. Bisa beli langsung di sana sebenarnya. Tapi kita decide untuk beli online karena takutnya kalau beli di sana sering kehabisan tiket. Betul sekali. Nah pas itu kalau nggak salah kita online bookingnya tuh jam 1 ya keberangkatannya. Jadi kayak I thought it was going to be fine. It was going to be a bright and sunny day. Gitu. Jadi kan. kita punya spare waktu gitu kan. Betul. Dari jam 7 sampai jam 1 tuh kan ada kayak berapa? 5 jam lebih. 4 jam, 5 jam. Ya jadi kita main it's fine lah. Masih ada waktu, spare waktu gitu. Ternyata salju. Paginya bersalju. Nah itu kita jadi takut karena kita nggak tahu roda camper van kita ini tuh suitable nggak untuk nyetir di jalan bersalju. Dan considering bahwa berat camper van-nya itu besar. Betul. Gitu kan. Plus kita nggak ada sama sekali experience sebelumnya bawa mobil sebesar itu dan bersalju di jalan yang bersalju. Nah kita dilema apa kita skip aja ya Milford Sound, tapi sayang banget gitu. Dan, kan. Aku baru ingat juga. Ingat nggak sih malamnya? Iya bener ya malamnya. Jadi semalam itu kita pas ngecekin jalan menuju Milford Sound itu kan jalannya sempat ada closure gitu. Jadi jalannya ditutup. Jadi kita sempat kayak wah ini ya udahlah kalau misalnya kita pasrahin aja ya, karena emang kalau traveling di tempat yang full of nature itu ya udah kita udah pasrah aja sama alam apa yang mau iniin. Ya udah kalau cancel deh gitu. Karena sampai jam berapa ya? Jam 9.30 baru confirm kalau jalannya terbuka. Malam ya maksud aku. Kan kita sebelum tidur ngeceknya itu tuh udah cukup malam dan itu tuh masih close, masih jalannya. ketutup. Kita masih belum bisa lewat dan that's the only rute yang harus diambil menuju Milford Sound. Itu plus rutenya tuh juga lumayan berkelok-kelok juga nggak sih, nggak yang jalan lurus doang gitu. Jadi kita agak ragu-ragu. Ya mungkin misalkan kita udah berangkat dari Queenstown, mungkin tetap nggak bisa lewat di sananya, kayak mikirnya apa kita nggak usah berangkat aja ya gitu dengan semua itu. Tapi akhirnya kita tetap nekat. Iya. Kita tapi sebelum berangkat kita buang grey water dulu. Iya, karena udah penuh ya. Betul. Nah habis buang grey water kita decide untuk langsung berangkat menuju Milford Sound. Itu sebenarnya meskipun bersalju. Agak galau nggak sih meskipun berangkat. Yaudah berangkat karena kamu yang meyakinkan aku juga. Karena aku mendengar suara kendaraan berlalu lalang gitu di balik pagar itu. Which is di jalan. Terus aku mikirnya kalau udah ada kendaraan yang berani lewat ya kita berangkat aja lah should gitu. Should be okay. Dan kamu juga sempat ngelihat ini kan kondisi jalannya gimana, apakah bersalju banget atau enggak? Ternyata enggak ya, saljunya cuma di pinggir-pinggir. Cuman paling ya basah aja kayak basah hujan. Terus aku mikirnya kan kita udah pernah nyetir di hujan-hujan juga kan sebelumnya. Jadi kayak udahlah kita berangkat aja. Soalnya kita berangkat. Dan sebenarnya pas nyetir sih nggak terlalu merasa ada bedanya ya, nyetir di jalanan yang basah karena salju sama basah karena hujan atau bahkan sama jalanan kering gitu. Iya. Tapi ingat gak sih kamu pernah waktu itu kamu bilang kayak yang aku gimana kamu bilangnya apa? Jadi konteksnya dulu. Iya, konteksnya. Jadi kan apa awal-awal nyetir dari arah Queenstown menuju Milford Sound itu ya jalannya bersalju, saljunya turun tapi nggak deres. Sampai kita melewati sebuah area kayak area pegunungan gitu. Iya. Yang saljunya itu kencang banget gitu, kayak hujan salju yang bener-bener anginnya tuh berasa kayak aku ngerasain camper van itu keseret sampean gitu, kerasa kalau setirnya nggak dikiriin dikit dia bakal ke kanan nih gitu. Soalnya kamu yang megang ini kan, setir kan, jadi kamu yang merasa banget. Kalau aku sebagai penumpang aku nggak merasakan apa-apa. But it was, to be honest, the situation yang ada di situ, maksudnya apa ya, vibe-nya kita berdua tuh kayak iri apa ya? Deg-degan, mencekam terus kita gitu. beneran nggak ngomong
nggak ngomong sama sekali. Dan mobilnya tuh jarang-jarang yang kita temuin. Yang dari arah sana jarang, yang di belakang, yang dari arah kita nggak ada sama sekali. Jadi kayak cuman kita doang. Terus kita, apa ini tuh sebenarnya daerah yang lagi badai salju? Kita udah deg-degan gitu kan. Apa lewat nggak ya, lanjut nggak ya, putar balik nggak ya, kayak gitu. Tapi tetap ngotot. Nah pas di yang daerah yang aku kira badai salju itu, yang mungkin nggak panas lah disebut badai, hujan salju lah, tapi hujannya terlalu deras gitu, terlalu angin, sampai berangin gitu. Nah aku ngerasain, mungkin karena sebelumnya udah terlalu capek nyetir kali ya, aku merasakan kalau orang itu kan biasanya adalah meskipun kita ngelihat bahwa pohon yang di sebelahnya itu yang bergerak atau markanya yang bergerak ke arah kita, tapi kita masih bisa ngerasain kalau kita yang nyetir kan. Nah pas ini aku tuh ngerasain mobil kita tuh kayak nggak gerak, tapi kan beneran kayak nggak ada rasa geraknya aja gitu. Kayak samping-sampingnya doang yang gerak. Samping-sampingnya aja yang bergerak. Terus nah di titik itu aku ngerasa sense of speedku itu off banget gitu. Ngerasa ngelihat kecepatannya tuh dari 90, tapi ngerasa geraknya itu lambat gitu. Karena kayak sekali lagi kayak yang gue bilang, aku nggak ngerasa mobil aku gerak gitu. Aku cuma melihat bahwa markanya, pohon-pohonnya itu melewatiku, tapi aku nggak ngerasain mobilku bergerak. Nah di situ aku yang deg-degan banget, kayak beneran rasanya tuh kayak main game. Terus cuma setirnya ke kanan, ke kiri, jalannya lagi belok ke kiri which gitu. is very dangerous. Betul. Jadi aku udah kayak diam aja, aku nggak ngomong, kamu diam. Terus aku juga diam lagi. Aku cuma diam, cuma merhatiin aja ini jalannya bener nggak ya gitu. Ini ke kanan apa ke kiri, aduh ketutupan salju lagi, kemana ya gitu. Itu udah deg-degan banget. Iya, honestly it was kayak, karena kita berdua diem, sama-sama diem, tapi aku kirain you are fine. Iya. Dan aku doang yang panik. Jadi aku nggak mau bikin kamu panik. Ya kamu udah panik. Iya. Kamu udah panik. Iya. Dan aku, maksudnya aku tahu aku panik, agak deg-degan. Tapi aku nggak mau mengucapkan itu, takutnya kamu mempengaruhi kamu nyetir mana malah ikut panik juga. Iya, gitu. Padahal aku juga udah panik gitu, panik. Ini kanan ke kiri gitu. Makanya kita diem aja. Cuman musik doang yang nyala. Tapi kita nggak nyanyiin sama sekali. 30 menit nggak sampai kayaknya, tapi 20 menitan lah. 20 menitan ngelewatin area itu. Optical illusion gitu. Iya, nah itu lumayan seram menarik. Tapi begitu lewat area itu, aku kira itu karena saljunya. Jadi kayak karena saljunya menuju ke kita, dan kecepatan salju sama kecepatan jalan kan berbeda. Nah itu bikin aku bingung gitu, mana yang aku perhatiin. Apakah aku harus merhatiin kecepatan saljunya atau aku merhatiin kecepatan jalannya. Jadi gitu. velocity-nya sama dengan berapa tuh Pak? Bisa dihitung nggak rumusnya sekalian? Rumit ya kayaknya ya. Tapi kayak gitu lah, intinya aku deg-degan banget lah habis itu. Nah habis itu deg-degan, kirain kayak sambil ini rumusnya gitu, apa ya rumusnya. Lebih ke mencoba mengerti ini gara-gara apa gara-gara kecapean aja gitu. Karena kamu bilang kan itu bisa terjadi kalau fatigue kan, nyetir terlalu lama kayak gitu-gitu. Nah karena sebelumnya aku jadi main driver, mungkin aku mikirnya apa gara-gara itu, nggak ada jam istirahatnya gitu. Mungkin istirahatnya cuma malam doang. Biasanya kalau aku mengalami itu tuh karena aku terlalu fokus di ngelihat satu titik. Mungkin aku fokus sama saljunya. Possibly. Nah habis itu kita setelah melewati itu udah tenang, udah nggak merasakan itu lagi. Bagus banget. Dan view-nya bagus banget. Gila, salju putih di mana-mana. Kayak didn't expect that at all. All. Sama sekali nggak berekspektasi kita bakal melihat salju. And now that we did, it was chef's kiss. Gila sih. Terus habis itu kita sampai, setelah ngelewatin daerah itu kita melewati yang namanya Homer Tunnel. Homer Tunnel itu yang terowongan membelah gunung. Ya. Itu kita ngelihat ke kanan, ngelihat ke kiri, ngelihat ke depan tuh putih semua tuh, nggak ada yang nggak bersalju, semuanya bersalju. Iya betul. Terus masuk tunnel tuh juga ngeri-ngeri sedap sih itu. Karena ada maximum speednya juga. Ada maximum speed dan dia turunan. Iya, dan tunnelnya itu kayak bukan kayak apa sih, kalau tol biasanya jalan bawah tol, apaan ya Allah namanya,
nggak tahu. Ya itu underpass. Nggak kayak underpass kan tinggi gitu kan. Ini tunnel yang literally cuman bedanya berapa 30 cm 40 cm. Iya, apalagi camper van kita tinggi kan. Maksimum tingginya 3,8. Camper van kita tuh kan 3,4. Iya. So it's like berapa? 40 cm. Judanya, iya. Jadi kayak kalau orang yang claustrophobic udah kayak panik juga kali betul. Ya. Dan tunnelnya cuma muat satu arah doang ya. Iya, jadi gantian. Biasanya ada lampu merahnya gitu yang bisa ngasih indikasi bahwa kita bisa maju nih sekarang gitu. Karena udah nggak ada kendaraan sama sekali di sana. Gitu sih. Tapi keren banget ya. Nggak kepikiran kita bisa ngelewatin tengah-tengah gunung, coy. Tengah-tengah gunung dibelah cuman Can buat you imagine menuju Milford Sound. When they built it the first time, it's like okay, let's shuffle through this mountain. Pasti ada alatnya lah. Tapi gila sih, view-nya bagus. Meskipun selama di dalam tunnelnya kamu teriak-teriak panik coy. Karena suara mesinnya kan, karena ada engine brake jadi ngerem mesinnya. Jadi kamu yang remnya. Karena emang kecepatanku di 40 padahal harusnya 30. Maksimum speednya di 30. Jadi ya wajar lah ya. Sebagai istri, jangan ditiru. Sebagai navigator rem yang. Udah ngingetin udah gitu. Tapi gila sih kalau view-nya menuju Milford Sound itu kayak plus saljunya itu sih. Jadi kayak nggak ada breathtaking betul. Tapi habis ngelewatin Homer Tunnel ini dia udah nggak terlalu bersalju lagi. Ijo-ijo semuanya. Ijo-ijo, pohon-pohon gitu kayak hutan-hutan. Trippy banget gak sih ngelihatnya tuh kayak ini satu area tiba-tiba salju terus ngelewatin area lain. Berapa menit maksudnya doang. masih ada lah saljunya, tapi nggak yang di mana-mana gitu. Majoritinya hijau. Majoritinya udah hijau, betul. Jadi, nah tapi aku mau cerita juga nih. Pas di ngelewatin pohon hutan-hutan itu, setelah Homer Tunnel, itu aku ngerasain lagi tuh yang sense of speedku bermasalah. Ingat. Iya, itu aku merasakan itu lagi gitu, terus kayak bingung juga gitu. Iya. Tuh deg-degan juga tuh pas di situ, terus akhirnya pelan-pelan nyetir ya makanya. Nah, alhamdulillahnya setelah nyetir melewati badai salju dan semuanya nyampe atau enggak, waktunya masih nutut atau enggak, alhamdulillah nyampe meskipun agak mepet ya. Iya, dan untungnya pas kita nyampe itu pas roadnya dibuka ya kan. Iya, betul. Banget. Kita yang harusnya 4,5 jam kayak kita sekitar 5 jam ya, 5 jam 5,5 jam. Thank you though. Sana. Thank you for driving me safe. You're welcome. My passenger princess right here. I'm not a princess. Navigator. Iya, I'm a navigator. Terus udah nyampe di Milford Sound, agak bingung nggak sih karena signage-nya dikit. Betul. Iya. Terus tapi kita ngikutin kayak orang-orang pada belok ke sini nih, terus parkir di situ kan. Little did we know ternyata kita masih harus jalan dari parkiran menuju ke port atau pelabuhan untuk naik ferry-nya kan. Tapi nggak terlalu jauh kok, cuman 10 menit jalan kaki. And the view is great also. So ya nggak yang capek, nggak nanjak atau gimana, bahkan cenderung turunan ya. Jadi nggak yang. Terus pas kita nyampe di portnya, kita langsung claim tiketnya. Bahkan kita masih ada spare waktu kan. Spare waktu nunggu berapa? Setengah jam ya. Masih lumayan ini. Terus kita chill di pinggiran port sambil nunggu ferry-nya datang. Karena di sana ada beberapa ferry provider kayak Southern Direct kalau nggak salah ya. Ada Orange apa gitu aku lupa. Iya, terus ada yang kita pakai adalah Real NZ. Kalau dilihat dari yang ngebedain sebenarnya mungkin servisnya sama bentuk ferry-nya kali ya. Ada ferry yang bentuknya agak kecil, ada yang gede banget, ada yang baru, ada yang lama. Ada yang masih pakai layar bahkan yang ferry. Bukan ferry lah sebetulnya, apa ya itu ya? One Piece. Kayak One Piece perahu layar itu ada juga. Apa namanya?
Apa? Going Merry. Ya sih, tahu loh saya. Nakama kita nanti wah. Saya dijejelin soalnya ya, mohon maaf nih. Nah dia mengerti One Piece. Kan saya ex nakama. Tidak disponsori. Tidak disponsori. Terus iya pas kita nunggu banyak banget turis dari Korea lagi. Kayaknya banyak deh di mana-mana. Pas kita di Rotorua juga ada banyak turis Korea. Tapi I don't know if it's bias. Yeah, I don't know if it's bias. Tapi they're easily identifiable. Betul. Ya kan bahasanya berbeda. Iya, cuma kan kayak kalau turis Cina, I don't think they are we meet them. Ya nggak sesering itu nggak sesering turis Korea menariknya. Padahal biasanya kalau kita di mana-mana itu sering banget ketemu turis dari China. Tapi di sini kita paling sering ketemu sama Bangladesh, India, sama Korea. Itu sering banget. Mana ada itu, aduh aku lupa lagi namanya. Oh apa? Oma. Ada oma yang tiba-tiba jadi dia tuh mau foto kan, terus dia tuh nggak mendapatkan angle yang tepat. Terus karena aku duduk di bench, nah bench aku tuh kayaknya the exact spot yang dia mau ngambil foto si suaminya gitu. Terus kayak dia kayak mau duduk gitu tapi ragu-ragu karena aku posisinya lagi duduk juga. Terus akhirnya aku agak geser kan. Aku lupa dia bilang apa, pokoknya dalam bahasa Korea. Terus somehow aku tahu gitu. Terus kayak intinya adalah it's okay, you don't need to move gitu. Kamu pengen jawab gitu? Enggak, dia karena aku kan pas dia terlihat gelagatnya mau mundur ke arah posisi aku duduk, terus aku agak geser ke kanan untuk mengasih. Terus tapi dia bilang itu kamu pakai bahasa Korea. Pakai bahasa Korea. Apa? Kencana? Enggak. Aku lupa bahasanya, mohon maaf ya. Tapi somehow pas aku denger gitu, oh ini tuh maksudnya. Terus maksudnya kamu gerak nggak ya depan? Aku dalam hati udah kayak aneh kayak. Dalam hati udah saya hangguk saram gitu. Udah bisa jawab ya kayaknya, mau dijawab langsung nih. Bisa kok, gue ngerti, gue maksud lo gitu. Iya, cuman come out-nya cuman kayak iya. Cuman senyum-senyum sambil mangguk-mangguk gitu. Ala-ala orang Jawa. Ya udah deh. Sungkan ya. Sungkan. Udah, ya itu terus pas Ferry datang kita naik langsung. Pas di situ kita ada bule ini, ada bule nyela antrian banyak lagi. Satu tour kayaknya ya. Iya, satu tour nyela antrian, padahal kita udah ngantri lama berdiri. Iya. Yang Korean sama kita, sama belakang-belakang kita yang kayak mempertanyakan. Indian itu udah ngantri, terus tiba-tiba ada gerombolan bule yang kayak motong kita. Motong antrian kayak, excuse me. Itu ada gitu. Budaya kan ngantri ya guys. Iya betul sekali. Iya kita udah masuk ke ferry-nya lumayan gede dan menurut aku pretty decent compared to the other ferry ya. Not sponsored by the way. Tapi bagus memang. Bagus sih. Terus first order of business was to secure the seat. Enggak, beli makan dulu gitu. Tapi kan kita sempat securing the seat dulu kan ke atas. Enggak, beli snack dulu, baru kita turun ke atas. Naik ke atas. Karena kita ngelewatin deck snack. Jadi kita oke lah kita beli snack dulu gitu. Terus kita naik. I forgot. Ya udah pokoknya itulah ya. Terus kita beli minum. Karena kita belum makan, belum sarapan. Karena jadi itu kayak brunch. Betul. Karena kita udah pokoknya kita harus ngejar dulu deh, ngejarnya bisa nyampe enggak gitu. Nanti sarapan dipikirin ntar. Akhirnya kita beli makanan dulu gitu. Terus beli sandwich stand sama air putih aja sih. Terus udah kelar makannya jalan. Iya jalan. Iya kan? Betul. Jalan terus kita ngambil the top deck. Jadi kayak yang outdoor dan langsung ngeliat view-nya. It was so cold. Kita udah pakai jaket winter kita dan masih winter dingin. Jaketnya. Untung bawa sarung tangan. Terus aku beneran pakai itu kupluknya. Karena beranginnya kencang banget. Kan Teluk sama kayak Selat itu pasti anginnya kencang banget di daerah situ. Jadi normal lah sebenarnya. Bro, imagine being Luffy
with his very minimal clothing, like I could never. Pasti kedinginan ya. Belum Nami sama Robin ya. Ya Allah, who am I? Why am I referencing anime? Nangis. Ya apa, kamu adalah nakama. Sedih deh. Ya itu deh pokoknya. Terus how's the view? Wah, it was great. Ngelihat gunung salju di mana-mana, air terjun, lumba-lumba, nangis. Penguin. Kita ngeliat penguin juga. Gila sih view-nya. Kita sampai muter di bawah hampir keluar dari teluknya menuju lautan bebas, tapi habis itu putar balik. Perjalanannya sekitar berapa? 2 jam. Kok 30? Ya 2 jam. Sekitar 2 jam. Pergi dari pelabuhannya sampai balik lagi di pelabuhannya. U-turn. Terus ngelihat ininya sih bagus, aku suka air terjun. Betul. Sama kan ini bentuknya tour gitu, jadi dia ada si tour guide-nya yang ngejelasin gitu pakai mikrofon. Terus kayak ini di sebelah sini dia tingginya segini, terus ada si mountain dulunya ini apa, dulu bentuknya kayak gimana, sekarang kok bisa kayak gini, ceritanya gimana. Dulu ada longsor di sini, gitu diceritain. Totally forgot now, but it was great. Dia nyeritain juga nih penguinnya itu dulu dari sini. Kok bisa nyasar di sini, gimana ceritanya. Keren sih, worth it. Dan itu di broadcast di seluruh ferry-nya tadi. Dalam 3 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Korea, dan bahasa Cina. Yongo, bahasa Inggris. Keren sih. Terus kita udah puter balik. Kita di akhir-akhir pas pulangnya perjalanan U-turn-nya itu kan kita masuk ke dalam indoor ya. Betul, karena kedinginan plus udah kayak udah, paling view-nya sama juga. Terus aku udah agak mabuk juga sih. Anaknya bukan bajak laut soalnya. Bukan sih emang. Jadi sedih ya. Nggak bisa pasti kan di kapal-kapal begitu. Lemah banget kalau di perjalanan perkapalan ini. Ya kita akhirnya balik turun ke bawah terus beli kopi cappuccino. Kamu beli coklat atau kopi? Aku hot chocolate. Kamu beli coklat, aku beli kopi. Sambil melihat view-nya dari dalam, meskipun ya sambil pusing-pusing gitu ya kayak. Dan ditemani oleh banyak ajusi yang emang ajusi yang tajir yang udah kayak pensiunan tajir nih kayaknya. Crazy rich Korean gitu ya. Terus udah habis itu kita balik ke portnya lagi, udah selesai terus jalan balik ke camper van kita. Jalan balik. Terus habis itu kita makan dulu di camper van di parkiran. Karena di sebelah kita, ingat nggak, di sebelah kita ada camper van juga. Ada pasangan bule yang dada-dada kita, mereka juga lagi makan siang. Kita juga lagi makan siang gitu di camper van masing-masing. Jadi karena kacanya terbuka terus kita saling dada-dada. Astaga. Gitu. Itu terus makan siang apa ya? Aku lupa. Aku juga lupa. Tapi ya kita makan siang di situ di camper van karena view-nya juga bagus. Melihat gunung-gunung salju yang ada di situ. Dan lebih ke mohon maaf perut Indonesia. Sandwich tuh apa? Karena pagi udah nggak sarapan, makan cuman sandwich dan air sama kopi lagi, jadi kayaknya harus diisi nih. Kalau nggak diisi kita ngantuk di jalan nanti. Lapar. Terus habis dari Milford Sound kita akhirnya OTW ke the last destination of that day, which is Te Anau Lakeview Holiday Park. Dimana kita akan menginap malam itu. Tapi perjalanan ke Te Anau ini sebenarnya pas kita OTW ke Milford Sound kita ngelewatin area Te Anau juga, tapi kayak cuma dilewatin aja gitu. Jadi kita kali ini balik arah aja sebenarnya. Terus berhenti di Te Anau untuk nginap di situ. Terus pas mau ke arah Te Anau baliknya itu kita menemukan beberapa lookout point yang bagus juga. Namanya Mirror Lakes. Ada satu lagi aku lupa namanya. Yang kita ngelihat. Yang kita bukan yang ngelihat ini ya, kayak ada burung apa tuh namanya? Ada banyak lah.
kok kiwi bukan Oh kiwi. iya, tapi kita nggak turun, kita cuma berhenti di tempat parkir. Kayak istirahat doang gitu, terus lanjut lagi. Karena view di belakang tempat parkirnya sebenarnya itu bisa turun lagi, tapi view di belakang itu adalah gunung salju yang bagus. Jadi kita cuma berhenti moto-moto camper van kita, terus kita udah balik lanjut nyetir lagi gitu. Karena ternyata trekkingnya lumayan lama ketika dilihat di papan petunjuknya itu. Ya udahlah lanjut aja, kita lanjut. Kita sering berhenti kok pas perjalanan baliknya. Kita berhenti di pinggir jalan cuman karena di pinggir jalannya ada sungai. Gitu. Sering kok kita melakukan itu. Tapi emang orang-orang lain yang road tripping at least ya, mereka juga sering berhenti. Dan kita That's the whole point juga gitu. Dan kita sering lihat mobil yang itu mobil yang tadi nggak sih? Iya, jadi kayak bareng kita gitu. Rasanya kayak diikutin gitu. Padahal yang emang mereka mau ngeliat view-nya aja padahal. GR gitu. GR sendiri gitu. Iya, terus habis berhenti akhirnya kita sampai di Te Anau Holiday Park. Aku suka Te Anau Holiday Park. I think it's my favorite out of itu all langsung lihat danau ya. Iya. Agak ketutupan sih sama pines apa sih. Dan kita nggak yang di paling apa namanya? Iya loh, padahal aku udah request dekat danau, tapi kita lebih dalam lagi. Aku udah request loh, padahal kayak mana lah kak. Tapi nggak apa lah, maksudnya aku ngerasa tempatnya lumayan decent juga. Iya, tempatnya bagus sih. Bagus. Terus apa namanya Te Anau itu yang kita itu Te Kapo ding. Yang apa? Miane. Pemandian ya, bukan. Iya, bukan itu Te Kapo. Itu next episode guys. Betul, apps. Sebuah sneak peek. Iya. Nah, jadi pas kita nyampe, kita ke resepsionis dulu, kita minta apa sih namanya itu? Mapnya, kita jadi harus parkir di mana. Iya, tiap holiday park emang dikasih map gitu. Oh, bisa parkir di sini gitu. Yes. Nah, sama kita habis itu ke dump station dulu sebelum ke tempat parkir. Oh ya. Jadi kita perlu ngedam toilet kaset kita yang di episode sebelumnya itu toilet capnya kebuang di dump station. Dan jadi kita ya udah buang-buang sih. Kita mau ngosongin grey water yang di Te Anau lagi, tapi ya karena udah dikosongin di pagi harinya ya udah nggak ada yang keluar deh akhirnya. Iya, udah kosong. Which we are able to record the whole thing. Iya, tutorial cara buang hajat di camper van. Itu literally itu emang buang hajat. That's di the whole camper content. van. Whole content. Nah, itu mungkin impression dump stationnya lebih enak daripada tempatnya. Kayaknya paling enak dibandingkan yang lain sih. Kayak Wanaka tuh pastinya paling sempit yang kita pernah punya pernah kita datengin. Queenstown a little bit better, tapi terlalu jauh antara camper van dan dump stationnya. Nah ini yang paling pas. Iya. Gitu. Dan driveway-nya menurut aku luas itu lumayan. Betul. Meskipun nggak sebagus yang public dump station sih. Iya. Tapi this one di antara dump station yang ada di Holiday Park ini menurutku yang paling oke. Terus akhirnya di sana kita mandi di public toiletnya juga ya. Kita nyobain fasilitas-fasilitas Bro, semuanya. because we need the hot water. Ya, kita bisa juga di camper van kita, tapi limited kan. Kita nggak mau ribet ngisi air lagi dan segala macam. Jadi ya udahlah, kita udah di Holiday Park. Holiday Park kan ada kamar mandi umumnya, ada dapur umumnya. Kita pakai. Sad, imagine being people in Palestine, Bebski. Oh my God, they only have 3 liters water per day. And you're here complaining about oh my God, astagfirullahaladzim water in our camper van. Mari kita sebelum ya gitulah sebuah refleksi ya loh. Jadi kutum. Terus abis itu kita udah beres-beres, cuci mandi-mandi, masak. Akhirnya kita memutuskan untuk yuk lapar lagi nih, masak ayam yang gemes banget aku tuh. Nah, jadi ini nggak tahu ya, ini salahnya. No, it's me. Hi, I'm the problem. Tapi juga maksudnya kan kita nggak terbiasa sama kompor listrik kan. Karena kompor listrik itu cenderung panasnya itu nggak
nggak apa ya, kayak dia tuh lompat gitu antara panas banget atau nggak panas gitu. It's binary. Exactly. It's either 0 or 1. Yeah. It cannot 0.5. Yeah. Nah itu makanya, jadi bisa itu juga. Tapi karena main faktornya adalah karena ayamnya nggak terlalu besar, makanya nggak matang-matang. Ayamnya gede dan itu baru aja dikeluarin dari kulkas. Betul. Jadi kayak masih dingin gitu, bukan room temperature. Plus lagi udah kayak I'm so tired, so I have a bit like aduh capek banget. Nggak inget ya juga kalau harus potong ya gedean. Udah nggak kepikiran lagi udah. Gue cuma mau makan. Iya betul. Terus kayak aku udah nunggu berapa ya, 20 minute ish. Iya, sampai gosong. Luarannya bahkan gosong. Orang-orang yang bikin more kompleks udah mau selesai udah mau makan aja udah. Menunya mereka yang lebih ribet aja mereka udah selesai. Aku cuma masak ayam doang tuh kayak ya Allahu Akbar. Terus aku kayak udah bad mood gitu. Aku bilang ke Deo, ini gimana sih nggak masak nggak matang-matang. Terus aku pikir kayaknya kompornya nih, terus habis itu aku bawalah keluar kan di luar tuh ada barbecue pit. Tapi itu pun elektrik bro. Itu pun ternyata elektrik, betul, nggak bisa di-adjust. Dan itu menjadi another problem. Oh my god. Karena kita lupa apply kayak mentega atau minyak di barbecue pitnya itu. Lengket lah. Jadi semuanya itu ayam. Kita harus kayak setengah jam itu cuman scraping yang lengket gosong-gosong di barbecue pitnya. Belum makan, lapar. Udah habis itu kayak aduh bad mood berdua lah. Terus sambil scraping berdua gitu gelap-gelap, yang lain udah pada makan. Terus kayak udah ntar aja kita makan dulu. Makanlah kita. Menjadi pengalaman ya. Iya. Next time nggak usah. Maksudnya kalau beli ayam ya dipotong-potong dulu kalau ayamnya gede. Betul. But I think we can just buy a burger, right? It's easier. Betul. It's more yummier. Steak. Iya. Aku yang masak. The chef here. Ya begitulah cerita pengalaman di Milford Sound. Ngelihat salju pertama kali, naik ferry. Oh ya tapi btw balik lagi dikit, ferrynya Milford Sound itu bukan sebesar ferry yang kita pakai buat nyebrang dari pulau North. Mobil nggak muat masuk situ. Iya betul, makanya jadi kayak itu beneran ferry untuk wisata aja, kegiatan tourism lah, bukan buat transportasi. Yes, jadi kalau kalian berpikiran untuk ke New Zealand, South Island, pastikan ke Milford Sound. Ya. Bagus soalnya, jangan dilewatin. Even kalaupun misalnya kalian nggak berpikiran untuk ngambil ferinya karena mabuk laut, going there is also a perks karena view-nya bagus. Cuman duduk-duduk aja di samping-samping, foto-foto danau lagi teluknya itu udah bagus banget. Betul. Karena tanpa perlu naik ferry, kalian udah bisa lihat gunung salju dan semuanya yang ada di situ. Jadi nggak perlu naik ferrynya sebenarnya. True. Gitu. Yes, udah deh. Yeah. That's concludes day berapa nih? Day 9. Day 9. Wow. Betul. Masih ada beberapa cerita lagi. Oke lah kalau begitu kita tutup saja episode kali ini. Betul tidak? Betul. Ya. Episode selanjutnya kita bakal OTW dari Teanau menuju ke so fun. This is the most fun. Iya, ini paling bagus. Highlight of the trip menurut aku sih. Betul. Cuman kebanyakan influencer yang kita lihat mereka mengunjungi tempat ini paling awal. Iya. Gitu. Mau tahu tempatnya apa? Iya. Ada deh ya. Pokoknya perjalanan dari mana? Teanau menuju tempat ini sekitar 5-6 jam ya. Iya, jadi sebuah perjalanan. Perjalanannya. Tapi mantap sih. Oke. Lumayan melelahkan tapi view-nya wah. Jos, ada konflik juga di sana. Oke, kita tunggu. Tapi simpan, tahan dulu. Semuanya tahan. Kita tunggu episode selanjutnya. Baiklah, semoga episode ini bermanfaat. Kalau enggak ya paling enggak menghibur. Betul sekali. Ya udahlah, kita aja. Mari. Dadah. Kok mari udah kayak mau ini. Bye. Nadeo sign out.